Hai, sahabat ngampus semuanya. Welcome to channel Ngampus. Oke, teman-teman, kali ini perkenalkan saya Kak Z. Di sini mau memberikan informasi dan inspirasi ya bagi teman-teman semuanya agar eh, sukses nanti di dunia perkuliahan yang akan teman-teman tembus. Nah, terutama pada pekan ini, pekan-pekan awal UTBK ya. Nah, oke, nanti ada narasumber ataupun ada gestar ya di sini, di mana di sini adalah seseorang yang telah lulus dan sukses menembus kuliah di salah satu PTN di Indonesia. Oke, nanti kita akan kenalan dan kita akan tanya-tanya ya teman-teman semuanya bagaimana perjalanan karir sehingga beliau ini bisa masuk ke PTN terkemuka, salah satu PTN terkemuka di Indonesia. Oke, baik, kita akan kenalan aja langsung dengan Kak Nabila. Oke, silakan Kak Nabila. Halo. Oke, hai Kak Nabila. Nah, teman-teman semuanya di sini adalah Kak Nabila Anjani. Kita langsung kenalan aja ya. Oke, nah Kak Nabila ini berasal dari mana ya? Saya tanya-tanya dulu aja ya, supaya informasi buat teman-teman di luar sana. Nah, Kak Nabila ini dari sekolah mana, kemudian perjalanan mau masuk ke PTN-nya seperti apa? Nah, nanti apakah ikut bimbingan belajar seperti itu atau gimana? Silakan Kak Nab. Sebelumnya makasih ya. Jadi aku tuh awalnya dari SMA 1 Pelabuhan Ratu, asal sekolahnya. Nah, dari SMA juga udah ada rencana sih waktu itu, pengen langsung lanjut kuliah gitu di tahun 2018. Kan aku kan alumni tahun 2018. Nah, waktu itu udah coba tuh SNMPTN, SBMPTN, tapi ya ternyata Belum rezekinya belum ya? membuahkan hasil gitu. Oh Nah, iya. ya belum rezekinya. Nah, dan setelah itu tuh kan sempat bingung juga apakah harus gap year, apa misalkan lanjut ke PTS apa gimana gitu. Nah, aku akhirnya nanya-nanya lah ke temenku yang salah satunya itu di Sukabumi. Terus aku tanyakan, kalau kira-kira kalau bimbel itu, nah, aduh, aku tuh sempat kayak ya udah deh aku masih pengen tetap ke PTN, tapi gimana caranya kan? Betul, ya Nah, masih ambis ke PTN gitu ya. iya waktu itu. Nah udah itu aku tanya lah ke temanku yang di Sukabumi. Pas itu aku tanya, kira-kira kalau bimbel yang ini di mana sih? Nah ternyata temanku itu bimbel. Nah temanku bilang, udah di NF aja, enak kok, bagus gitu kan. Terus aku bilang, oh beneran serius kan, awalnya kan ya gitu lah. Terus kata Awalnya dia, iya. sebelumnya Nabila udah tahu tentang NF itu. Belum sih, belum tahu malah kalau nggak salah nggak tahu bahkan ya. Karena Tapi memang di daerah Kabupaten Sukabumi memang jarang gitu ya, ya emang bimbel-bimbel gitu. ya kebetulan emang jarang gitu kan. Tapi seingatku waktu dulu tuh dari SMA sampai gap year gitu kan emang sering ikutan kayak misalkan acara dari kampus mana, himpunan mahasiswa Oh, daerah betul gitu betul. kan gitu kan. Kebetulan aku lihat itunya, wah ininya dari NF gitu kan. Jadilah aku makin penasaran gitu. Mantap, mantap, mantap. Jadi salah satunya berarti dapat disimpulkan karena Nabila itu aktif di ya mungkin di organisasi ya salah satunya, kemudian aktif juga ikut event-event kayak gitu ya, event-event kayak kampus, Ya, kayak kampus ke sekolah seperti uh, itu ya. Oh iya. ya karena menurutku juga kalau ikut acara-acara yang seperti itu tuh ya setidaknya gitu bikin kita apa ya ada gambaran, oh kira-kira ininya tuh soalnya seperti ini, nggak terlalu kaget dan juga kayak ngelatih kita sih sebenarnya. Oke, jadi dengan berniat menambah informasi, kemudian menambah wawasan juga ya, ikut-ikut acara Mm-mm. seperti itu ya. Mm-mm.
Nah, kemudian kan tadi disebutkan dari SMA N1 Pelabuhan Ratu ya. Nah, itu ke Sukabumi itu kan cukup jauh gitu ya. Kalau dihitung-hitung ada 60 atau sampai 70-an kurang lebih ya. Iya. Ke lokasi NF. Tadi di mana? Di NF Sukabumi ya, tesnya ya? Ya, NF Sukabumi. Betul. Nah, gimana tuh respon orang tua? Secara kan Nabila sosok perempuan seperti itu. Dan mau ikut mencoba mendalami lagi ilmu ataupun mempelajari lagi tentang ya seputar SBMPTN ya kalau dulu ya, kalau sekarang UTBK gitu. Nah, seperti ya, itu. UTBK kalau sekarang ya. Bagaimana tuh respon orang tua awalnya seperti itu? Awalnya kan aku bilang kan ke orang tua aku kayak Pak gitu kan, aku pengen bimbel gitu, pengen masih tetap ke PTN gitu kan. Terus bapakku kan ya karena gitu kan, nanya juga, awalnya sempat ragu kan. Kamu yakin seriusan mau ikutan bimbel? Kamu kan orangnya bosenan. Aku orangnya bosenan gitu kan. Takutnya kayak baru kayak cocok-cocokan gitu. Baru aja misalnya kali pertemuan udah kayak males gitu kan. Terus aku kayak yakin Pak gitu kan. Sampai akhirnya orang tua aku ikut ke Sukabumi juga. Jadi daftar waktu itu. Nah, ketika proses pengalaman Kanabila tuh, ketika pertama ikut di NF sendiri, bagaimana? Kemudian kan suka disodorin apa namanya, kalau les itu suka ada tes-tes kayak gitu ya. Ada tes hariannya atau tes, kalau ada yang bilang juga kalau di NF itu tes formatif ya mungkin, nah seperti itu. Nah, bagaimana ketika menerima first time menerima soal-soal dari NF? Nah, gitu. Ya, wah ini menarik banget sih. Pertama kali aku kayak lihat soal NF gitu kan. Langsung kayak, ini apaan gitu. Yang bahkan kayak aku rasa gitu kan, ya beneran kaget gitu loh kayak. Ya aku rasa di sekolah juga nggak sampai situ gitu kan. Terus makin lama makin kayak ya makin lama kelamaannya aku kerjain juga ya makin nggak terlalu kaget lagi gitu. Nggak kaget sama kali. Jadi kagetnya kenapa tuh? Kagetnya baru melihat soal atau soalnya itu memang dikeriting-keritingin atau memang dari kualitas soalnya? Kan ada tuh kualitas soalnya sih. Oh, kualitas soal. Kan ada soal yang dikeriting-keriting tuh. Sebenarnya mudah ya atau sederhana gitu. Cuman bahasanya dikeritingin gitu sehingga memecahkan konsentrasi para pembaca. Berarti tadi apa dari kualitas soal? Ya kualitas soal. Tapi aku suka dari NF tuh ya dijelasin juga gitu. Beneran betul-betul merinci gitu. Kenapa bisa kayak gini gitu jawabannya. Ya aku suka dari situ. Jadi dijelasin juga ya sama para pengajar mungkin ya, para pengajar. Seiring berjalannya waktu, ini kita nostalgia aja ya, nostalgia barangkali teman-teman nanti mendapatkan apa namanya, ya mudah-mudahan dapat inspirasi dari kisah perjalanan mau menuju PTN-nya Kanabila dulu. Nah sekarang itu semester berapa kalau tahu? Semester 4. Wow. 2 semester lagi ya gitu ya? Ya, amin. Amin, mudah-mudahan segera lulus lah. Oh ya, kan tadi udah masuk pembahasan pertama gitu kan di NF ya, kemudian karena Bila juga udah merasakan soal yang yang dikasihkan ya, dan tentunya di bimbel tersebut tentunya kan banyak tryout kayak gitu ya. Nah, bagaimana soal-soal tryoutnya menurut Kanabila? Apakah membantu untuk teman-teman untuk persiapan UTBK atau SBMPTN atau seperti gimana? Menurutku dari soal-soalan TO-nya juga ya sangat membantu sih. Maksudnya nggak cuman sekedar kita belajar di situ aja gitu. Jadi ada kitanya juga lebih kayak
motivasi lah gitu, gimana caranya biar ini lebih apa ya, lebih banyak lah gitu. Oh iya. Kalau soal TO sendiri, gimana tipe ataupun variasi-variasi yang didapatkan selama Kanabila ikut TO waktu dulu? Itu dulu Mm-mm. aku rada-rada ini sih, Puyeng. Puyeng. ya waktu itu ya puyeng sih. Karena tadi ya memang banyak yang mengatakan memang alumni-alumni dari sebelumnya memang ya soal-soal NF itu memang sangat variatif ya, dari yang sangat mudah sampai yang sangat susah gitu ya intinya ya. Nah, iya bener banget. Oh ya, nah bagaimana sih dari NF sendiri untuk menjawab soal itu? Apakah dikasih strategi atau gimana? Nah dari NF-nya. Eh, kalau dalam cara mengisi Mm-mm. soal-soal itu sih ya dikasih strateginya gimana. Terus misalkan Mm-mm. kita lebih di ini analisis sih, misalkan dalam soal tertentu, misalkan tipe soalnya seperti apa. Dan itu tuh kita istilahnya diajak untuk beranalisis gitu, gimana caranya mengisi soal itu gitu. Nggak cuma sekedar ya gimana lah. Oh gitu. Soalnya kan kalau lihat dari brosurnya kan di situ ada strategi 4 kuadran. Mungkin yang dimaksudkan Nabila seperti itu kali ya. Hmm. Nah Ya. iya. Jadi kan kalau lihat di brosur NF tuh ada strategi 4 kuadran tuh. Nah, mungkin yang dialami Nabila maksudnya materi itu kali. Hmm. Ya Uh-uh. benar kan. Nah, untuk soal-soal selain itu, ketika Kanabila diberikan soal, nah misalkan ada soal tertulis ataupun soal yang dikasih gitu ya dari bukunya sendiri gitu kan. Nah, terus bagaimana apakah kalau misalkan ada yang sulit gitu soalnya, kan kalau ngandelin di jam belajar itu nggak bisa kali ya. Dalam artian terbatas gitu karena kan eh, yang namanya belajar di kelas tentu ada batas waktunya. Nah, sementara kebutuhan kita ataupun kebutuhan siswa itu mau memberikan ataupun mau menanyakan hal lain. Nah, kira-kira Kak Nabila sempat menanyakan hal itu tidak, atau misalkan bagaimana Kak Nabila supaya bisa menjawab soal-soal yang sulit gitu, yang tidak sempat ditanyakan di kelas. Kalau selama aku DNF sih, selain pembelajaran di kelas, ya kan kalau DNF ada konsul kan. Misalkan kayak istilahnya sesi belajar tambahan gitu kan, kalau DNF Oh gitu, di iya. luar jam kelas gitu. Mm-mm. Biasanya aku gitu sih. Oh iya, jadi memanfaatin itu ya fasilitas konsultasi gratis gitu, jam tambahan. Mm-mm. Ya, Nah, kalau dulu mah kan sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang mah katanya ya. dilihat dari brosur sudah diarahkan ke digital. Seperti itu karena ada pandemi. Oh. Nah, kalau sekarang memang konsulnya, kalau konsul tatap muka tetap ada, ya, tetap ada, cuman jadwalnya lebih dispesialisasi kali ya, atau lebih apa namanya, lebih diatur lagi sehingga diharapkan bisa kebagian semuanya seperti itu. Nah sekarang, oh iya, karena Wila itu lulus di SBMPTN ya, atau Aku di Mandiri? sebenarnya kalau SBMPTN kemarin nggak masuk juga. Akhirnya aku nyoba mandiri dan alhamdulillah di UTUL UGM masuk. Mantap, alhamdulillah ya, berarti intinya Iya. ada hasil yang didapat ya dari situ. Nah, oh ya, jurusan apa? Karena Bila Aku di jurusan sejarah. sejarah.
Nah, ketika pemilihan jurusan nih, kan suka pada galau-galau tuh. Nah, sempet galau juga gak tuh dulu? Sebenarnya dari awal aku SMA sampai sebelum kuliah tuh aku nggak kepikiran, pernah sih, cuman kayak selintas doang gitu. Untuk kuliah di sejarah. Nah, awalnya aku sempat kayak pengen ke kriminologi, bahasa Belanda dan semacamnya gitu kan. Nah, sampai sampai aku masuk NF pun awal-awalnya waktu ditanya, "Mau ke jurusan apa nih?" Terus ya aku jawabnya kriminologi dong. Enggak bilang, "Aku pengen ke sejarah," enggak gitu kan. Nah, makin lama setelah konsultasi, setelah lihat kayak progres belajarku dan misalkan dan aku kayak aku lebih cenderungnya condong ketertarikan minatku seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya aku lebih ke arkeo dan sejarah gitu. Tapi ya singkatnya itu terakhirnya aku milihnya ke sejarah. Ke sejarah. Oh iya, ada. Kalau di NF sendiri ada konsultasi kayak jurusan gitu yang Nah, masih galau. iya, aku juga waktu itu konsultasi jurusan sih. Biar gak galau, bener banget Kang, biar gak galau itu. Pas banget itu konsultasi jurusan pokoknya. Oh iya benar. Jadi sangat bermanfaat gitu. Iya. Kita kan biasanya kan kalau materi kuliah ada yang masih basicnya itu masih yang dari SMA gitu ya kepake gitu, bahkan ataupun dari materi-materi tertentu masih tetap dipakai di kampus gitu. Nah, kalau di jurusan Kanabila sendiri bagaimana tuh? Apakah masih ada keterkaitannya dari yang sebelumnya atau misalkan beda banget gitu ketika kuliah? Ini masukan Ya, buat anak-anak di luar sana yang masih SMA gitu ya, teman-teman sekolah yang masih SMA, ternyata menurut Kanabila seperti apa nanti berdasarkan pengalamannya ya tentunya ya iya. tentang materi sekolah gitu. Apakah ada relevansinya? Ya, ini kuliah materi yang sewaktu kita SMA itu masih ada tentunya, dan menurutku itu jadi kayak dasar gitu biar nggak apa ya, biar nggak inilah nggak terlalu Ngeblank gitu. pening sendiri, nggak terlalu gimana gitu lah. Bener, Biar bener. ya kayak gitu kan, biar apa, biar ada dasarnya lah gitu. Betul. Kayak gitu. Dan meskipun menurutku sih setelah kayak misalkan di semester-semester selanjutnya ya tentu istilahnya pendalaman materi dan bahkan kalau disebut beda banget sih ya ada sih yang seperti itu gitu. Tapi tenang aja sih kalau soal materi SMA masih ada apa enggak. Nah, dan itu tuh soal itu tuh menurutku ya masih ada, tentu masih ada gitu. Iya. Soalnya banyak yang nanya gitu kan, atau Ya, banyak yang menyepelekan biasanya karena mau ya kuliah seolah-olah melupakan materi yang di sekolah gitu biasanya ya. di semester 1 aja aku ada sih materi-materi yang harus aku buka-buka lagi gitu, buku SMA gitu. Ada Oh, materi-materi yang masih sama sih sebenarnya, meskipun nggak sepenuhnya gitu. tuh. Jadi untuk landasan berarti ya atau basic Ya, kan. untuk landasan ya. Jadi begitu teman-teman untuk materi jangan disepelekan ya. Biasanya kan ya ada yang ketika saya ngobrol dengan teman-teman SMA gitu. Kemudian ya teman-teman yang mau kuliah seperti itu biasanya ada yang mengesampingkan. Padahal itu masih berguna ya, Ya, masih berguna di perkuliahan dan terbukti dialami sendiri oleh Kanabila. Tentunya mungkin ada beberapa hal yang ingin Kakak sampaikan juga bahwa memang dari prosesnya Kanabila ini memang cukup lumayan ini ya, lumayan struggle gitu, penuh perjuangan. Kemudian sampai akhirnya masuk di ujian mandiri ya, Kanabila ya. Waktu itu ya. ujiannya masih apa namanya? Masih kertas atau udah online? Waktu itu tahun 2019 ya, itu masih paper base itu, Paper masih base ya. kertas. Terakhir berarti ya? Iya. Terakhir Kanabila. Ya,
pas 2020 2019 2020 baru pakai itu ya, pakai online gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nih barangkali ada perubahan nih. Cita-cita terdekat apa selain dari tadi jadi sejarawan? Nah, apakah Iya. ada bergeser atau pengen mencoba yang lain? Nah, biasanya mahasiswa lagi on fire-nya tuh Lagi on cita-cita. fire-nya ya. Ah, Kalau sejauh ini sih ya tentu aku sebenarnya tuh pengen ikut ke proyek-proyek penelitian kayak gitu sih, meskipun ya cuman penelitian. 1 ataupun 2. Ya dan untuk kedepannya aku bener sih Kang, pengen jadi sejarawan tuh bener kan. Mantap, mantap. Pengen ya kalau bisa lanjut ke Belanda gitu. Wih, bagus, bagus. Mudah-mudahan tercapai ya nanti. Amin. Mudah-mudahan terus ikutin aja forum-forum di kampusnya. Biasanya nggak jauh informasinya. Oh ya, kalau kondisi sekarang daring, karena bilang pulangnya dari kapan tuh? Dari Maret tahun lalu sih, Maret 2020. Oh, berarti pas awal COVID gitu? Pas heboh-hebohnya COVID? Ya, enggak juga sih. Pokoknya dari awal Maret? kampus tuh netapin WFH kan, work from home, itu aku langsung kayak udah pulang aja gitu, pulang aja. Ya udah ini aku pulang kan. Dan aku kira, aku gak nyangka bakal selama ini. Aku bakal kayak kira-kira cuman berapa bulan apa gimana gitu kan. Aku gak bawa banyak sampai ke rumah tuh. Banyak yang aku tinggalin di sana kan. Ternyata sampai sekarang gitu. Banyak yang ditinggalin. Kenangan sama... Iya. Kenangan ngampus. Iya, kenangan sama teman-teman kan? maksudnya di situ. Iya benar. Ketinggalan juga kayaknya. Iya itu tertinggal. Gak apa-apa, asal semangatnya jangan ditinggal aja. Ya. Iya sih, amin, amin. Jangan terlalu tegang lah ya. Oke, untuk ininya apa namanya proses kuliahnya gimana nih? Proses kuliah secara online. Apakah seabrek tugas dan segala macam? Kalau kita mau ini ya istilahnya jujur-jujuran sih, tugas ya seabrek-abrek ya iya sih. Apalagi semester kemarin kan udah masuk ada tuh mata kuliah kan, metode dan praktek penelitian sejarah. Nah itu tuh kan sebenarnya kita pada realnya kan harus nyari sumber yang realnya gitu. Kita sebutnya sumber primer kan, kayak arsip kayak gitunya. Betul, tapi kan betul. karena susah, ya terpaksa kita mengandalkan sumber-sumber online. Sekunder gitu ya. Ada informasi gak dari kampus untuk apa namanya masuk tatap muka kapan? Kalau kita lihat berita kan kalau sekolah itu rencana tahun ajaran baru ya rencananya mau tatap muka. Nah kalau di kampus sendiri ada informasi Ada sih sebenarnya, tapi ya maaf aku ya lupa ingat gitu kan. Itu ada di websitenya. Tapi ada gitu ya. Dan sejauh ini mereka rencananya tuh bertahap kan. Katanya mahasiswa-mahasiswa dari daerah Jateng, Yogyakarta, Jatim dulu seingatku ya, kalau nggak salah yang kayak lebih diprioritaskan gitu kan. Mungkin kalau daerah sekitar dari daerah lain ya cukup riskan gitu kan. Betul. Iya, intinya diutamakan nanti tatap muka itu di daerah-daerah sekitar gitu yang domisili mahasiswanya ya. Iya Kang. Mantap, wajib. Selama ini alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah lancar gitu. Meskipun ya pastilah ada kayak jenuh atau kayak gitulah. Kalau orang-orang mungkin bilangnya burn out gitu kan. Jadi kayak capek gitu, rasanya tuh capek padahal cuma di rumah gitu. Ya sempat ngerasain sih kayak gitu. Padahal makan, kentut, tidur gitu ya. Ya padahal gitu aja ya, kok capek gitu, rasanya tuh gitu. Iya, itulah hidup. Iya. Bekerja capek, tidak bekerja pun capek.
ya capek gitu kan. Karena memikirkan, kalau yang nggak bekerja itu karena memikirkan apa nih yang harus aku kerjain. Akhirnya capek dia, capek Nah berpikir. iya kan, ya gitu bener. Oke, capek berpikir. Oke, Kak Nabila, mudah-mudahan lulus nih tahun secepatnya ya, segera wisuda nanti. Oh ya, keluarga pada sehat semua ya? Wisuda, wisuda. Wisuda, nikah, atau nikah dulu baru wisuda? Ah, ya, jangan spoiler, jangan spoiler. Oh, Pokoknya gitu. jangan spoiler. Tapi ada rencana dong, Tapi tentunya. Berarti masih dirahasiain ya? rencana apa? Kalau rencana lanjutin lagi ada, rencana lanjutin lagi ada. Oke lah, mantap dah kalau begitu mah. Apapun rencananya selama itu baik, mudah-mudahan segera terwujud ya. Kan tadi Nabila dari NF Sukabumi ya, dari NF Sukabumi. Nah, ada yang ingin disampaikan dulu gak? Nah, ke para teman-teman, ya teman-teman seperjuangan Nabila kan cukup banyak juga ya. Kemudian ke pengajar dan ke yang lainnya silakan. Nanti biar mereka mendengarkan. Kalau untuk yang istilahnya teman-teman seperjuangan gitu kan, mau istilahnya pilihan kemanapun itu, dan misalkan ya selama, kalau menurutku sih simpel ya, sama niat kita baik, cara kita baik, tujuan kita baik, ya percaya aja gitu. Mau itu dengan rencana tiap orang kan beda-beda kan. Dan juga jangan takut gitu. Kalau kita takut duluan, ya kita nggak bakal tahu gitu kan. Itu aja sih. Untuk adik-adik kelas? Adik-adik kelas, ya tentu. Ya, kalau misalkan ya, misalkan ada orang yang kayak ngeremehin, ngapain sih kamu kuliah di sana, ngapain kamu ngambil kuliah dan segala macam, jangan begitu didengar gitu. Menurut aku harus lebih percaya kepada diri sendiri, karena kita juga dari masing-masing dari kita ini punya rencana sendiri, dan kita pun istilahnya mengerti lah apa yang kita mau, apa yang kita pengen capai gitu. Jangan patah semangat pokoknya. Ajib. Nah, kemudian ketika cita-cita kita sendiri itu, misalkan ada berseberangan dengan orang tua, dulu Kak Nabila waktu les DNF mensiasatinya atau mencari solusinya seperti apa? Apakah dengan pengajar NF juga, curhat atau gimana seperti itu? Ya, balik lagi ya ke awal apa? Namanya sebelum bimbel. Di awal sebelum bimbel aja kan orang tua aku sempat kayak ragu gitu kan. Oh iya betul. Kamu beneran yakin gitu kan? Kamu yakin bimbel gitu? Kamu nggak bakal bosan? Yang tadi pertama ya. Nah iya, itu tuh aku kayak mencoba ngeyakinin kayak ya aku bilang gini sih kurang lebih, Ma, Pak, kan Mama sama Bapak juga bilang kan kalau aku sebaiknya bisa lanjutin gitu ke jenjang berikutnya. Nah ini aku dengan caraku ini, aku punya istilahnya, aku punya impian sendiri gitu. Betul. Kayak gitu. Dan akhirnya orang tua menerima ya? Ya, tapi itu belum beres juga masalahnya ketika orang tua itu selesai. Baru level 1 berarti? Baru level 1? Iya, gitu. Selanjutnya itu pas aku akhirnya kan nanya kan, kamu akhirnya pengen kemana sih gitu kan? Mungkin orang tua ngiranya HI apa gimana gitu kan, kredit nasional apa gimana. Terus aku bilang gini, gak mau Pak, aku pengennya kalau nggak ke arkeo, ke antropologi atau ke sejarah. Terus langsung kayak, hah? Kamu ngapain gitu kan? Terus aku jelasin lah gitu. Ya aku ngelihat sejauh ini aku cari-cari tentang jurusan-jurusan tersebut, aku kayak nyaman gitu. Kayak nyaman sih dengan kayak misalkan, ya aku senangnya kayak begitu-begitu gitu, nyari-nyari. Ya kayak gitu lah. Oke. Akhirnya juga setelah ya cukup alot sih, kayak kamu yakin nggak mau, sampai kayak pada detik-detik mau ke UTBK aja sampai masih kayak kamu yakin arkeo? Akhirnya kan ya tetap aja kan. Orang tua mikirnya kayak kamu yakin arkeo gitu kan.
nanti kan kamu ke lapangan, perempuan dan segala macam. Nah ternyata ya tidak membuahkan hasil gitu kan, ujung-ujungnya tetap nggak boleh. Ya udah, sedangkan orang tua lebih ke, "Ya kamu sejarah aja deh." Akhirnya aku ke sejarah deh gitu kan. Dan Meskipun kalau dipikir sekarang, apa bedanya gitu kan. Tapi ya entahlah biarin aja gitu. Apa iya, bedanya sama-sama di lapangan gitu sebenarnya. betul. Dan akhirnya yang direstuinya sejarah, tetapi Ya nilai sejarah. nilai plusnya kamu bisa mendapatkan ilmu yang lain juga gitu ya. Terjun Iya. langsung ke lapangan juga gitu. Seperti teman-teman arkeologi dan lain sebagainya. Iya. Nah, oke. Jadi intinya teman-teman eh, pemirsa semuanya, jadi kalian yang masih siswa kelas 11, kelas 12 sekarang, kalau misalkan ada keinginan, kemudian keinginan itu berseberangan dengan orang tua, kalian cari referensi. Salah satunya mungkin kalau kita belajar dari Kanabila adalah cari Kanabila itu mencari referensi dari berbagai macam media untuk menjelaskan ke orang tuanya, begini loh, begini loh, begini loh. Nah, seperti itu ya mungkin ya secara singkatnya mah. Oke. Iya. Sehingga orang tua dapat gambaran juga nanti, sehingga akhirnya pun meridoi. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kasus ataupun yang dialami Kanabila ini orang tuanya meridoi di jurusan sejarah gitu. Nah, berarti tugas tugas Kanabila atau tugas teman-teman mahasiswa semua yang sudah dipilihkan di jurusannya, sudah memilih jurusannya sedang kuliah sekarang adalah bagaimana menunjukkan dengan jurusan tersebut kita bisa berkarya ataupun bisa sukses seperti itu di dunianya masing-masing. Nah, gitu. Oke, Kanabila. Nah, tadi kan ada pertanyaan cepat tuh dari saya. 3 kata untuk NF. Aduh, kalau disuruh cepet-cepet gini aku bingung Ayo, nih. ayo Mantap dihitung. jiwa, oke. Mantap Sedap. jiwa, oke. Mantap jiwa, oke. Oke, nah untuk Kanabila sendiri menyarankan nggak siswa-siswi ataupun adik kelas Kanabila di sana ataupun teman-teman semua menyarankan apakah ada pesan-pesan untuk ibaratnya ajakan ke NF atau gimana sesuai pengalaman Kanabila? Ya menurutku sih ya recommended sih. Beneran recommended pokoknya. Ya. Aku nggak kayak istilah nggak ragu-ragu gitu. Kayak aku kalau misalkan bahkan ada yang nanya, Bimbel enaknya di mana ya? Misalkan bagusnya di mana ya? Ya aku bilang kayak pokoknya NF aja gitu kan. Aku udah jelasin gitu, ini aku gitu. Kalau di NF gimana gitu. Udah merasakan sendiri gitu ya, Kanabila. Ya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman bisa pakai kodenya Kanabila ataupun tinggal sebut aja referensi dari siapa, kenal NF dari Kanabila Anjani. Nanti kan si staffnya nyari dari mana gitu kan. Nah, nanti teman-teman keuntungannya katanya kalau ada referensi seperti itu dapat bonus potongan harga. Nah, gitu dari NF sendiri. Karena di NF itu ada program apa dulu Kanabila programnya? KKB ya? Kalau dulu ya. Ya, ya itu. Nah, kartu keluarga besar Nurul Fikri. Nah, itu menurut informasi yang saya dapatkan. Oke, Kak Nabila, apa harapan dan kata-kata dari Nabila, seorang mahasiswa sejarah sekarang di UJM nih, di UJM, di UGM gitu loh. Nah, untuk NF gitu ataupun untuk ya untuk kita lah. Kalau untuk NFC menurutku ya tetap apa ya? Tetap pertahankan gitu. Yang selama ini menurutku itu tempat bimbel ternyaman. Nggak cuma sekadar kita belajar loh, kita ini terus paneng mulu kan. NF itu lebih ke keluarga sih menurutku gitu kan. Pokoknya mantep lah NF. Dan untuk kayak teman-teman yang sekarang nih berjuang dan juga atau yang mungkin masih SMP, SMA gitu. Ya jangan patah semangat, jangan udah ya udahlah gitu. Sebenarnya kan meskipun misalkan kita mengalami kegagalan sekali, 2 kali kayak gitu, itu bukan berarti buat nyuruh kita berhenti gitu. Dan Betul.
bahkan sebenarnya hal seperti itu tuh bisa memacu kita gitu untuk lebih kayak berusaha lebih jauh lagi. Karena Nabila sendiri telah membuktikan ya ketika pertama di sekolah tahun pertama itu belum membuahkan, kemudian tahun kedua gabung ke Ya, tahun NF kedua. selama 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun lebihan ya. Nah, Untuk, kurang lebih. untuk persiapan tes UTBK dan alhamdulillah rezekinya di ujian mandiri ya, di UTUL UGM ya. Ya. Alhamdulillah. Ya meskipun sempat ada sih beberapa ujian mandiri lainnya, tapi aku lebih ini utul aja gitu. Oh, jadi memang targetnya memang udah dikunci gitu ya. Target Ya udah Nabila udah dikunci dikunci. gitu. Sedap. Untuk utul aja gitu. Aduh. Utul gitu kan. Oke. Terima kasih ya atas waktunya nih ya. Nabila, Ya. semoga sehat selalu, kuliahnya lancar. Amin. Ya, semuanya berjalan dengan baik, tentunya sehat-sehat semuanya. Dan mudah-mudahan tentunya apa yang dibicarakan tadi bisa menginspirasi teman-teman para siswa tentunya ya, para siswa khususnya dan masyarakat umum semuanya. Jadi di balik proses kegagalan yang dipelajari dari kegagalan awal ya dari Nabila itu kalau diseriusin terus insya Allah akan membuahkan hasil. Oke teman-teman, oh ya kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau mendaftar bisa daftar ke NF dengan cara sebutin aja rekomendasi Nabila Anjani Putri gitu ya. Nah nanti si staffnya nyari nomornya dan itu udah ada di database biasanya. Oke teman-teman, para ngambis nih ya, semoga teman-teman yang mencari kampus impian, PTN impian, PTS impian, pokoknya semua perguruan tinggi teman-teman yang diinginkan, semoga teman-teman bisa masuk ke situ ya, sesuai dengan harapan. Oke, Kak Nabila, sekali lagi terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu, berkah selalu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi nanti di lain waktu ya, Kak Nabila ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Banyak juga buat Kang Zen. Sama-sama ya, terima kasih. Dan kita pamit dulu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, tentunya supaya channel ini cepat berkembang. Oke, terima kasih. Saya Kang Zen dari Ngampus Channel ya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.